Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Gimel Pratia. Saya Farid Fauzi. Saya Nasmama Jinasdiar. Nama saya Aska Faridia Ritya. Dan kami akan membacakan sejarah Daulah Abbasiyah. Mengenal Daulah Abbasiyah, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan daulah? Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Bani Abbas. Dengan kata lain, Daulah Abbasiyah adalah keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah keluarga Abbas yang dimaksud pada Daulah Abbasiyah? Keluarga Abbas yang dimaksud adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan paman termuda Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan oleh cicit Abbas bin Abdul Muthalib yang bernama Abu al-Abbas as-Saffah, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abu al-Abbas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbas berpikir bahwa mereka lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun masa kepemimpinan Abu al-Abbas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu al-Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun 754 Masehi. Abu al-Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu al-Abbas. Selanjutnya keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan Daulah Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Masa keemasan Daulah Abbasiyah terjadi pada era kepemimpinan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah cucu dari Al-Mansur, putra dari Khalifah Al-Mahdi penerus Al-Mansur. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dalam sebelumnya meninggal dunia. Khalifah al-Hadi adalah kakak dari Harun al-Rasyid yang menjadi khalifah keempat setelah Al-Mahdi. Khalifah Harun al-Rasyid berkuasa selama 26 tahun, yakni dari 786 sampai 809 Masehi. Kekuasaan Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid membentang sampai perbatasan India di timur. Negeri-negeri timur yang masuk wilayah Abbasiyah diantaranya Iran, Afghanistan, Jazirah Arabia di selatan, serta Afrika Utara, kecuali Maroko. Wilayah Abbasiyah juga membentang dari Laut Hitam sampai ke Laut Mediterania, termasuk Pulau Siprus, Rhodes, Kreta, dan Sicilia. Masa keemasan Daulah Abbasiyah masih berlanjut sampai era Al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah putra Harun al-Rasyid. Ia menjadi khalifah yang ketujuh. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dari saudaranya sendiri, yakni Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun al-Rasyid meninggal dunia. Namun, Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 4 tahun 809 sampai 813 Masehi. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah itu, Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentang waktu 20 tahun, 813 sampai 833 Masehi. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke saudaranya yang bernama Am-Muqtasim, 833 sampai 842 Masehi. Daulah Abbasiyah melemah. Saat itu mulai muncul pemerintahan di negeri-negeri muslim yang menyatakan merdeka dari kekuasaan Abbasiyah, seperti Persia, Turki, Mesir, maupun Cordoba. Meskipun demikian, Daulah Abbasiyah masih bertahan sampai beberapa abad berikutnya.
Pada tahun 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah benar-benar runtuh setelah Baghdad ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Mongol. Jatuhnya Baghdad menjadi akhir dari kisah gemilang Daulah Abbasiyah. 2. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bai al-Hikmah. A. Keindahan kota Baghdad. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar. Di kota ini, Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Di istana inilah Abu al-Abbas menjalankan pemerintahan Bani Abbasiyah. Namun tidak lama setelah selesai dibangun, Abu al-Abbas meninggal dunia karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaan kemudian berpindah ke saudaranya yang bernama Al-Mansur. Setelah dikukuhkan menjadi khalifah, Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Pada saat itu Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil. Meskipun demikian, Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil merupakan situs Mesopotamia kuno di era kerajaan Babilonia beberapa abad sebelum Masehi. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia memperkerjakan sekitar 1.000 arsitek, pengrajin dan buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Syria, Suriah dan sekitarnya, Mesopotamia, Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lain. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinat al-Salam atau bisa dibilang kota perdamaian. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.883.000 dirham saat ini berdasarkan perhitungan logam mulia. Satu koin dirham seberat 2.975 gram senilai dengan uang sebesar 92.593 rupiah. Jika dana pembangunan Baghdad saat itu dikurskan dengan nilai yang sama dengan koin dirham tersebut, maka pembangunan Baghdad menghabiskan dana lebih dari 452 miliar atau hampir setengah triliun rupiah. Tata kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar. Karenanya Baghdad dikenal sebagai kota bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh dua tembok besar yang tingginya 90 kaki atau sekitar 27 meter. Di luar tembok dibangun parit yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Tepat di tengah kota bundar itu dibangun istana emas atau Al-Qasr Al-Zabi. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Mansur seluas 100 x 100 meter dengan kubah menjulang ke atas setinggi 130 kaki atau 90 meter lebih. Kawasan pemukiman dibagi menjadi 4 kuadran, masing-masing ditempati oleh penjabat pemerintah, para pengawal istana, pemukiman penduduk dan pasar. Ada tempat gerbang yang dibangun untuk menuju pusat kota. Di sebelah barat daya ada gerbang Kufah di arah barat laut. Terdapat gerbang Syam. Di tenggara disediakan gerbang Basrah dan gerbang Khurasan terletak di arah timur laut. Di setiap pintu gerbang terdapat menara pengawas dan tempat beristirahat yang diisi ukiran-ukiran yang indah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan Daulah Abbasiyah, kota Baghdad ikut berkembang. Pada awalnya, pusat kota hanya dibangun dengan diameter 2 mil atau sekitar 3,2 km. Tak lama kemudian kota ini berkembang melampaui rencana aslinya. Ada perluasan mencakup pinggiran kota seluas 5 mil atau sekitar 8 km persegi yang tumbuh di tepian kota. Di kawasan ini terdapat taman besar dan tempat hiburan, kantong etnis, serta kawasan Kristen yang dihiasi
dengan gereja dan tempat suci. Sementara itu, di tepi timur Sungai Tigris dibangun istana Al-Rusafah untuk putra Al-Mansur, yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi di sekitar rumah surga. Kawasan ini dibatasi oleh taman-taman luas yang terletak di sepanjang tepi barat. Belakangan juga tumbuh atraksi kota seperti pacuan kuda dan polo atau permainan Persia. Di sekitar kota dibangun pohon perak yang kokoh dengan burung-burung mekanis yang bernyanyi. Selain itu, dibangun pula kebun binatang buas dengan taman berpagar untuk singa, gajah, burung merak, macan tutul, dan jerapah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance on.